Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala: wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Masyarul muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Adibah Nasyakira kang kula hormati, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur wajib kita yakini dalam hati, ungkapkan melalui lisan dan wujudkan melalui tindakan, karena kita telah mendapatkan anugerah hidup di dunia dengan segala nikmat yang tak bisa hitung satu persatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khatib juga mengajak kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antara perintah Allah adalah menghormati orang tua, dan larangan Allah adalah menyakiti hati orang tua. Hal ini penting untuk khatib sampaikan karena keberadaan kita bisa hadir di muka bumi ini karena kedua orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak akan bisa hadir di sini dan menikmati keberadaan dunia. Menghormati kedua orang tua juga merupakan wujud syukur kita kepada sesama manusia, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ibu adalah sosok orang yang paling berjasa dalam menghadirkan kita di dunia ini. Ibulah yang telah mengandung kita dalam rahimnya dan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan kita, sekaligus berjuang untuk merawat kita sejak kecil, mendidik kita biar kita menjadi orang yang soleh dan juga solehah. Beratnya perjuangan ibu dalam merawat kita termaktub dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadamu kamu kembali. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kepayahan seorang ibu dalam mengandung kita dalam rahimnya dengan lemah yang bertambah-tambah. Ini bisa terlihat dari mulai awal kehamilannya. Seorang ibu harus memasuki masa yang sering disebut sebagai, orang kita mengatakan, nidam, yakni masa perubahan dalam tubuh yang mengakibatkan kondisi yang tidak nyaman, seperti halnya mual, merasa mual dan juga muntah-muntah. Bukan hanya itu saja, selama proses mengandung dan membesarkan kita, sosok ibu juga telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk menghantarkan kita ke muka bumi ini. Ibu adalah sosok yang mengorbankan 5 airnya yang tidak bisa dibalas dan diganti jasanya oleh kita dan oleh siapapun juga. Air yang berasal dari ibu kita merupakan penopang kehidupan kita yang diambil daripada tubuhnya. Seperti kita ketahui bahwasanya 85% tubuh kita ini berasal dari unsur air. Air yang pertama yaitu air ketuban yang diberikan kepada kita ketika kita tumbuh dalam rahimnya untuk menjadi sosok janin. Air ini dihasilkan dari makanan dan juga minuman yang kemudian diberikan kepada kita selama di dalam rahim. Kemudian air yang kedua yaitu air darah ibu, yang ketika janin kita tumbuh menjadi jabang bayi, ibu memberikan air darahnya kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu air susu yang merupakan saripati makanan yang ia konsumsi dan dikorbankan untuk membesarkan kita sampai 2 tahun. Kemudian yang keempat adalah air keringat yang ia teteskan untuk menjaga kita agar mampu tumbuh dan juga berkembang dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu air mata yang selalu membahasai pipi, yang selalu menghantar kesuksesan orang-orang hebat, diiringi oleh untaian doa seorang ibu sambil meneteskan air mata karena doanya ibu. Kita tahu sendiri ada ulama yang mengatakan da'watul laisa lahu tarikhun solahiyatun, bahwasanya doanya seorang ibu tidak ada tanggal kadaluarsanya. Walaupun ibu kita telah tiada, doanya akan selalu menyertai kita demi anak putu menjadi soleh dan juga solehah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka tak heran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menekankan untuk berbuat baik kepada ibu. Dalam hadisnya beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Qala ummuka, Nabi Muhammad menjawabnya, ibumu. Qultu wa man abarru, lantas siapa lagi wahai baginda Nabi? Kemudian Nabi pun menjawabnya, ummuka, ibumu. Qultu wa man abarru, dan siapakah lagi wahai baginda Nabi? Jawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketiga kalinya, ummuka, yaitu ibumu. Qultu wa man abarru, kemudian yang keempatnya, siapa lagi yang berhak aku perlakukan baik? Lantas baginda Nabi menjawabnya, qala abaka, yaitu bapak kita, bapak kamu. Summal akroba fal akroba, kemudian orang yang lebih dekat setelahnya dan juga setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk berbuat baik kepada orang tua kita, khususnya ibu dan juga bapak kita, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan. Caranya diantaranya adalah dengan tidak berkata kasar dan menyakiti hatinya, terlebih saat mereka sudah dalam kondisi tua renta.
Biasanya ketika orang tua kita sudah tua renta, kadang-kadang anak-anaknya selalu meninggalkannya, bahkan kadang-kadang berkata kasar kepadanya, menyusahkan dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, janganlah kita berkata kasar kepada kedua orang tua kita ketika mereka sudah sepuh, ketika mereka sudah tua, melalui firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, mengatakan kepada kedua orang tua kita dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, mengatakan kasar kepada kedua orang tua kita, serta ucapkanlah kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah hal yang bisa menjadi renungan bagi kita sekalian tentang jasa orang tua kita yang telah melahirkan, membesarkan, memberikan pendidikan kepada kita, khususnya ibu dalam membesarkan kita. Semoga kita bisa memuliakan mereka, dan mudah-mudahan kita dan juga tentunya kedua orang tua kita akan bersama-sama kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari keabadian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala insanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa tanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in min ila yaumiddin wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن والمحن ما ضر منها وما بطن.
عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.